Shalom ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal, baik dalam suka, dalam duka, maupun di dalam kelemahan kita. Jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah, dan jangan gentar hatimu, sebab Tuhan berjanji bahwa kebangkitannya akan memberikan kunci kemenangan di dalam hidup kita. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau baik kepada kami. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, tapi Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini. Bapa, kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk hadir pada ibadah ini. Mari Tuhan Engkau berkarya sehingga kami dapat merasakan jamahan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya Kau berikan semangat yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Lukas 24 ayat 5b sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Shalom, para ibu-ibu Persekutuan Wanita Kristen BRI. Pada hari ini, saya Pendeta Markus Simanjuntak KMTH ingin berbagi firman Tuhan untuk berita Paskah dalam ibadah PWK BRI pada hari ini. Saudara, saya akan bacakan dari Markus pasal yang ke-16 ayat 6, dikatakan, tetapi orang muda itu, yaitu malaikat, berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Hari ini saya ingin berbicara bahwa kebangkitan adalah kunci. The resurrection of Jesus is the key. Kenapa saudara? Karena kebangkitan adalah salah satu dari dua kuasa di dalam iman Kristen. Yang pertama adalah penyaliban Kristus. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa penyaliban menjadi sangat penting yang kita rayakan di dalam Jumat Agung? Karena tanpa penyaliban Yesus Kristus, tanpa kematiannya, maka
tidak akan ada penggantian atas dosa kita. Amarah Tuhan itu dicurahkan, murkanya dicurahkan kepada Yesus di kayu salib. Dan setelah dia katakan sudah selesai, maka hari itu terbukalah pintu untuk kita bisa mendapatkan pengampunan dan juga kasih karunia untuk dikembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi bila Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Seperti apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, karena kamu masih hidup dalam dosamu. Karena berarti bila Yesus tidak bangkit, maka membuktikan bahwa Yesus bukan anak Allah, dan Yesus tidak berkuasa atas maut, maka Yesus tidak bisa menjadi jalan keluar kepada kita karena dia menjadi manusia yang sama dengan kita yang berdosa, mati dan tidak bisa bangkit. Nah saudara, di dalam ayat ini dikatakan kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Saudara, fakta sejarah baik dari Flavius Josephus, yaitu sejarawan Yahudi pada waktu itu, Takikus, sejarawan Romawi, dan bahkan Talmud Ibrani mengatakan bahwa betul Yesus itu disalib oleh Roma. Jadi ini bukan berita hoax atau yang dibuat-buat atau berita sekedar sesuatu yang legenda. Yang kedua, bahwa kematian Yesus ini juga dibuktikan dengan dikatakan ada kuburnya. Tempat dia dibaringkan, dan kemudian kita tahu bahwa Yusuf Arimatea dan Nikodemus, yaitu para petinggi agama Yahudi, meminta Pilatus dan kemudian membaringkan Yesus di kubur yang baru. Dan wanita-wanita yang ingin mengurapi Yesus setelah hari raya Paskah itu, mereka tidak menemukan Yesus. Nah saudara, kubur memperlihatkan bahwa Yesus mati benar-benar secara geografis dan secara historis. Dan juga kita tahu bahwa Yesus bukan cuma mati dan dikuburkan, tetapi dikatakan dia telah bangkit. Karena apa? Karena kemudian bahwa Yesus memperlihatkan dirinya, baik kepada dua orang yang berjalan bersama dia di Emmaus setelah kebangkitan, baik kepada para murid-murid di rumah, baik kepada Yakobus dikatakan, yang sangat skeptik untuk menerima Yesus, percaya pada Yesus. Dan juga kita tahu terakhir dalam 1 Korintus 15, Paulus yang adalah penganiaya jemaat itu juga telah melihat Yesus Kristus. Nah saudara, kenapa kebangkitan ini kunci? Karena pertama, bahwa kebangkitan membuat kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Kita menjadi orang baru yang dipulihkan, dan kemudian hubungan kita dengan Bapa Surgawi di dalam Kristus bisa terbentuk. Yang kedua, bahwa kebangkitan membuat kita punya keyakinan bahwa Yesus yang sudah bangkit sebagai benih sulung, buah sulung itu, juga akan membangkitkan kita nantinya pada waktu sangkakala kedua, dan kita memerintah bersama Yesus Kristus di dalam kekekalan. Dan yang ketiga saudara, bahwa kebangkitan memberikan kita satu pengharapan akan hari esok. Di tengah-tengah pandemi COVID ini saudara, orang ketakutan, dan berita Paskah berkata jangan takut. Kepada para wanita-wanita, Yesus berkata jangan takut. Dan kamu akan melihat bahwa COVID-19 ini membunuh banyak orang bukan karena virusnya, tetapi karena kekhawatiran, ketakutan yang mengendalikan pikiran mereka. Dan hari ini pengharapan kita di dalam Kristus memberikan kita jalan keluar, bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita keselamatannya. Karya Kristus sudah selesai. Allah Bapa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Penebusan telah tergenapi. Dan hari ini keselamatan kita terjamin. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan bertobat dari dosa-dosanya, akan diberikan karunia hidup yang kekal, hidup bersatu dengan Kristus, dan diperbarui senantiasa lewat firman yang kita pegang setiap hari. Bapa, aku berdoa, aku memuji Engkau dengan pujian yang tertinggi atas kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kebangkitan yang membawa sukacita, pengharapan. Kebangkitan yang memberikan kepada kami satu hubungan yang baru, ciptaan yang baru.
Dan biarlah kiranya situasi yang sedang kami hadapi ini akan membuat kami semakin intim dan semakin erat. Dan kami tidak takut karena waktu Engkau bangkit, Engkau hidup. Kami tahu ada pengharapan yang gilang gemilang, ada hari esok di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terus memberkati para ibu-ibu PWK BRI, dan mari kita percaya bahwa semua yang sedang kita alami ini pasti akan berlalu dan kemenangan ada pada Yesus. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami ini bisa terlaksana. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon pulihkan negeri kami, selamatkan bangsa kami. Beri hikmat kepada pemimpin negara kami. Tudung perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ibu
Ibu-ibu terkasih, tetaplah semangat melewati masa ini, terus berharap kepada Tuhan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.